Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, oleh berkat dan kemurahan Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Mendengar firman, itu sesuatu yang sangat penting, karena iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Mengawalinya, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu ya Allah, di penghujung bulan ini. Engkau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami. Urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini dari 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Secara khusus saya akan baca ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Firman-Nya berkata demikian. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Demikian kebenaran firman Allah hari ini yang intinya mengajar dan menasihati kita pentingnya berdoa syafaat bagi para pemimpin. Yang namanya doa syafaat adalah berdoa untuk kepentingan orang lain ataupun untuk keperluan orang lain. Jadi kalau kita berdoa untuk kepentingan diri sendiri, maka itu tidak dikategorikan sebagai doa syafaat. Tapi doa syafaat adalah ketika kita berdoa bagi kepentingan orang lain, dan secara khusus di sini untuk semua orang, dan lebih khusus untuk para pemimpin-pemimpin kita, maka itu yang namanya doa syafaat. Lalu pertanyaannya adalah, apa pentingnya berdoa syafaat bagi para pemimpin? Di sini saya menemukan ada 3 hal penting. Kenapa kita harus berdoa syafaat bagi para pemimpin kita? Baik pemimpin dalam pemerintahan, tapi juga pemimpin dalam gereja, atau pemimpin apa saja. Kita patut mendoakan mereka, berdoa syafaat bagi mereka. Ada 3 pentingnya kita berdoa syafaat bagi pemimpin. Dalam ayat 2, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Supaya kita bisa hidup tenang dan tentram. Jadi pentingnya yang pertama berdoa syafaat bagi pemimpin adalah supaya kita bisa hidup tenang, bisa hidup tentram dalam suatu negara, dalam suatu bangsa, dan hidup tenang ataupun tentram sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh para pemimpin-pemimpin kita. Disinilah pentingnya kita berdoa syafaat bagi para pemimpin. Seringkali kita terlalu banyak mengkritik para pemimpin, sementara kita tidak pernah berdoa bagi para pemimpin kita. Itu tidak fair. Tapi kalau kita sudah banyak berdoa syafaat bagi para pemimpin kita, maka sah-sah saja bila saudara dan saya mengkritik kepemimpinan mereka. Tapi yang paling penting yang diajarkan firman Allah bagi kita hari ini adalah bagaimana kita bisa berdoa syafaat bagi pemimpin kita, karena doa kita bagi para pemimpin itu akan mempengaruhi kehidupan kita, sehingga kita bisa hidup tenang ataupun bisa hidup tentram. Pemimpin yang menentukan. Itulah pentingnya berdoa syafaat bagi pemimpin. Yang kedua, pentingnya berdoa syafaat bagi pemimpin, ayat 3. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, juru selamat kita. Itulah yang baik. Apanya yang baik? Berdoa syafaat bagi para pemimpin. Bukan hanya baik, tapi juga berkenan kepada Allah. Berkenan kepada Allah artinya bahwa memang Tuhan menghendaki supaya kita bisa hidup tenang, tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan, dan pemimpin yang akan mempengaruhi dan menentukan itu. Karena itu mendoakan mereka, bersyafaat bagi mereka,
Itu sesuatu yang sangat penting karena itu yang berkenan kepada Allah. Jadi pentingnya berdoa syafaat bagi para pemimpin. Yang kedua adalah karena itu yang berkenan kepada Allah. Itu yang menyenangkan hati Allah. Karena itu berkenan kepada Allah, maka sebagai umat, sebagai orang percaya, kita belajar mematuhinya. Kita belajar untuk menerapkan dan melaksanakannya, untuk kita terus berdoa syafaat bagi para pemimpin kita. Yang ketiga, apa pentingnya berdoa syafaat bagi pemimpin? Ayat 4, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu esa dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Di sini kita melihat pentingnya berdoa syafaat bagi pemimpin adalah supaya mereka bisa diselamatkan. Supaya pemimpin-pemimpin kita bisa diselamatkan. Karena ketika pemimpin-pemimpin kita diselamatkan, maka itu akan mempengaruhi rakyatnya. Supaya diselamatkan dijelaskan dalam ayat 5, karena Allah itu esa dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Supaya orang bisa diselamatkan, maka dia harus datang kepada Yesus. Karena Yesuslah yang menjadi perantara yang menebus kita manusia yang berdosa, maka kita bisa mengalami atau memperoleh keselamatan. Jadi pentingnya yang ketiga berdoa syafaat bagi para pemimpin adalah supaya mereka bisa memperoleh keselamatan dengan cara mereka percaya dan beriman kepada Yesus Kristus, karena hanya Yesuslah yang menjadi juru selamat dunia ini. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini yang mengajar dan menasihati kami pentingnya berdoa syafaat bagi para pemimpin. Ajar kami ya Tuhan, supaya kami senantiasa mau berdoa syafaat bagi pemimpin-pemimpin kami, baik dalam dunia politik ataupun pemerintahan, tapi juga dalam gereja, pemimpin-pemimpin gereja. Karena berdoa syafaat bagi pemimpin itu penting supaya bisa hidup tenang ataupun hidup tenteram. Karena itu yang berkenan kepada Allah dan supaya mereka bisa juga diselamatkan. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkanlah kami untuk bisa memperlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka ya Allah dengan berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani. Yang sakit hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, dan Tuhan sembuhkan. Dan kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami yang ada di pusat sampai ke daerah, pemimpin-pemimpin gereja kami. Tuhan memberkati mereka, hikmat kemampuan Tuhan berikan supaya bisa memimpin bangsa dan negara kami dengan baik. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.